Andi sudah menganalisis kaidah kebahasaan teks anekdot. Sekarang, Andi akan menceritakan kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda. Diambilnya satu teks anekdot yang berbentuk dialog, kemudian Andi akan menceritakan kembali teks tersebut ke dalam bentuk narasi. Andi juga akan mengonstruksi atau menyusun teks anekdot ke dalam bentuk tulisan. Menyusun teks anekdot bukan membuat teks humor kacangan yang penting lucu dan menghibur, tetapi harus ada kritik atau sindiran. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Andi dalam hati. Apakah kalian tahu bagaimana langkah-langkah menceritakan kembali teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda dalam bentuk tulisan dan lisan? Dan bagaimana langkah-langkah menyusun teks anekdot? Mari kita temukan jawabannya pada pembahasan berikut ini. Langkah-langkah menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda adalah sebagai berikut. Pertama, membaca isi teks anekdot aslinya dengan seksama. Kedua, memahami jalan cerita. Ketiga, mencatat unsur-unsur pokok anekdot. Keempat, menceritakan kembali dengan pola dialog ke narasi atau narasi ke dialog dalam bentuk tulisan dengan gaya penceritaan yang berbeda dengan tetap memperhatikan struktur dan kaidah kebahasaannya. Berikut ini hasil tulisan menceritakan kembali teks anekdot seorang dosen yang juga menjadi pejabat dengan pola penyajian narasi. Langkah-langkah menyusun teks adalah sebagai berikut ini. Pertama, menentukan tema, kritik, kelucuan, dan tokoh. Menentukan tema yang menggelitik, lucu, konyol, jengkel, dan mengandung hikmah atau pelajaran. Kedua, menentukan tujuan. Tujuan membuat teks anekdot adalah memberikan pesan dalam bentuk kritik berupa sindiran secara tidak langsung kepada orang dengan unsur humor, kejengkelan, atau kekonyolan. Ketiga, mengumpulkan bahan. Bahan dapat diperoleh dari buku, majalah, koran, internet, observasi lapangan, dan imajinasi atau daya khayal. Keempat, menyusun kerangka teks. Dari tema yang telah ditentukan, buatlah sub-sub tema yang akan dijadikan kerangka sesuai dengan alur cerita yang telah ditentukan berdasarkan struktur teks anekdot, yaitu abstraksi, orientasi, krisis, reaksi, dan koda. Kelima, mengembangkan kerangka teks. Pada tahap ini, kita perlu mengembangkan kerangka teks yang telah dibuat menjadi teks anekdot yang lengkap dengan pola penyajian narasi atau dialog. Keenam, mengendapkan tulisan beberapa saat. Pengendapan ini bertujuan untuk memberikan jeda sebelum disunting. Setelah itu, bacalah kembali. Apakah masih ada yang harus diperbaiki atau sudah sesuai dengan harapan? Ketujuh, menyunting teks. Menyunting teks adalah mengoreksi teks yang sudah dibuat. Koreksikan teks berdasarkan kesesuaian isi dengan topik, kaidah, dan bahasa. Penulis dapat menulis ulang teks yang sudah disunting, lalu beri judul yang dapat menarik pembaca. Berikut ini adalah proses mengonstruksi atau menyusun teks anekdot. Terdapat tema, tujuan kritik, humor atau kelucuan, tokoh-tokoh, bahan referensi, dibuat berdasarkan struktur teks anekdot, alur, serta pola penyajian yang digunakan, yaitu dialog. Jadi, pada pembelajaran kali ini, kita telah memahami langkah-langkah menceritakan kembali isi teks anekdot dengan pola penyajian yang berbeda, serta langkah-langkah menyusun teksnya.